Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari peserta KKN Jimbaran Universitas Udayana 2021. Di sini kami sedang mengunjungi salah satu pemilik usaha hidroponik yang ada di Kecamatan Kuta Selatan. Hari ini saya sedang bersama dengan Bapak Kadek Pande, salah satu pemilik usaha hidroponik yang ada di Kecamatan Kuta Selatan. Kali ini kami akan berbincang-bincang mengenai proses budidaya secara hidroponik. Bagaimana prosesnya? Tonton video ini sampai selesai. Baik, Bapak Pande, selamat sore. Selamat sore. Jadi mungkin bisa diperkenalkan identitas Bapak beserta dengan usaha hidroponik yang ditekuni. Om Swastiastu, pemirsa semuanya. Jadi nama saya Kadek Suparte atau dipanggil Kadek Pande. Alamat saya di Jalan Bypass Ngurah Rai 73 Kedonganan. Jadi usaha saya adalah usaha hidroponik. Saya sudah menekuni usaha hidroponik ini sudah sekitar 4 tahun. Tapi sayangnya di masa pandemi ini mengalami stagnasi. Jadi usaha hidroponik itu sebenarnya bisa dibagi menjadi 4 divisi. Jadi divisi pembuatan instalasi, kemudian divisi penjualan sarana, kemudian ada juga divisi penjualan produk, yaitu hasil produksi sayur, buah dan sebagainya. Dan yang keempat adalah divisi agrowisata, jadi pariwisata pertanian. Fokus di usaha saya adalah di bidang instalasi pembuatan modul dan juga penjualan sarana. Jadi menarik sekali. Mungkin Bapak bisa jelaskan apa itu hidroponik? Nah, jadi kalau kita lihat arti kata hidroponik itu dipecah menjadi 2 kata, yaitu hidro dan ponos. Jadi hidro itu adalah air, kalau ponos itulah daya. Jadi tanaman itu, kalau tanaman biasa kan daya hidupnya dari tanah. Jadi segala nutrisi air itu dipenuhi dari suplai di tanah. Kalau hidroponik ini, segala suplai daya hidup dari tanaman itu berasal dari air. Jadi akar itu akan disuplai dengan air dan juga disuplai dengan nutrisi. Jadi intinya adalah daya hidupnya ada di air. Ya. Kemudian apa yang melatar belakangi Bapak untuk membangun usaha hidroponik ini? Bisa diceritakan? Oke. Jadi latar belakang kenapa saya milih usaha hidroponik, karena memang saya senang berwirausaha. Saya senang berusaha sendiri. Akhirnya setelah sekian lama mencari, akhirnya saya menemukan sebuah iklan di media sosial untuk pelatihan hidroponik. Akhirnya saya ikuti pelatihan ini, kemudian saya banding-bandingkan dengan segala informasi yang ada di website maupun di YouTube. Maka saya coba sendiri langsung usaha hidroponik tersebut. Saya buatkan instalasi, saya tanami seperti sesuai dengan apa pelatihan yang saya peroleh di pelatihan hidroponik tersebut, dan bisa panen dengan baik. Begitu panen dengan baik, mulai ada pesanan, "Dek, tolong bikinkan, akhirnya berkembanglah menjadi usaha pembuatan instalasi hidroponik. Jadi Pak, mungkin bisa dijelaskan bagaimana kekurangan dan kelebihan dari hidroponik ini? Oke. Jadi kelebihan, saya mulai dari kelebihan dulu nggih. Ya. Kelebihan usaha hidroponik itu, satu, efisien dari segi tempat. Kalau kita memilih bentuk segitiga seperti ini, apalagi bentuk yang model yang A, itu efisiensi tempatnya bisa 3 kali lipat, bisa sampai 4 kali lipat dari metode konvensional. Jadi metode konvensional dengan luas lahan misalkan 5 kali 5 meter, dibandingkan dengan instalasi hidroponik 5 kali 5 meter, itu produksinya bisa 3 kali lipat. Pertama itu, efisiensi lahan. Yang kedua, efisiensi air dan pupuk. Jadi kalau di lahan konvensional, air dan pupuk itu banyak terbuang ke samping, banyak terbuang di tanah, banyak juga yang menguap. Tapi kalau dengan metode hidroponik ini, penguapan bisa diminimalisir, air dan juga nutrisi itu terfokus di akar tanaman. Jadi sangat efisien. Yang ketiga adalah efisiensi tenaga kerja. Kalau misalkan luas lahan untuk greenhouse, misalkan luas lahan setengah atau 1 are, mungkin tenaga kerjanya 1 ya untuk hidroponik. Tapi kalau lahan konvensional itu bisa 2 sampai 3. Jadi efisiensinya ada 3 jenis. Kemudian kekurangannya.
Kekurangannya tentu saja di investasi awal. Kenapa seperti itu? Karena instalasi hidroponik itu cukup memakan biaya. Seperti instalasi seperti ini, kalau instalasi yang sifatnya skala bisnis profesional, instalasi di modulnya sendiri maupun di greenhouse-nya itu ya lumayan investasinya. Jadi beratnya di investasi awal, ringannya di pas operasional. Begitu operasional akan terjadi efisiensi yang sangat terasa di kehematan tenaga kerja, pengiritan pupuk, air, dan juga produktivitas panen. Wah, menarik sekali. Terus bagaimana sih peluang usaha hidroponik ini menurut Bapak? Oke. Jadi menurut pengalaman saya 4 tahun berhidroponik, seperti yang saya sampaikan di awal, peluang usaha di hidroponik itu sangat besar. Pertama, yaitu di pembuatan instalasi seperti ini. Kalau ini instalasinya skala kecil nih. Kalau yang skala besar itu bisa sampai luas are maupun luas hektar. Itu. Jadi pembuatan instalasi. Yang kedua, peluang usahanya adalah penjualan sarana. Jadi sarana itu misalkan pupuk, rock wool, benih, pompa, asam, nutrisi, dan sebagainya. Kemudian peluang usaha yang ketiga yaitu penjualan produk sayurnya sendiri dan juga buah. Jadi dari sekian luas dari greenhouse kita, itu produksi sayurnya, produksi buahnya itu bisa kita jual. Nah, kemudian yang jadi usaha yang keempat adalah agrowisata. Kalau kita sudah mempunyai greenhouse, maka dari sayur-sayur yang kita punya itu kita bisa mengundang untuk tujuan pariwisata. Tujuan pariwisata mengundang dari dinas-dinas, karyawan-karyawan dari dinas maupun dari sekolah-sekolah untuk berkunjung ke greenhouse kita. Jadi di sana bisa dikenakan tiket masuk dan juga foto-foto selfie, kemudian panen langsung. Nah, saat panen langsung ini bisa ditimbang dan dijual langsung produksi sayuran kita. Peluang usaha. Ya, baik. Kemudian bagaimana pesan Bapak kepada masyarakat yang ingin memulai suatu usaha hidroponik? Pesan saya kepada para pemirsa yang ingin mengembangkan usaha hidroponik, hidroponik itu bermula dari keinginan mencoba. Jadi dicoba, setiap ada ide dicoba. Ada yang punya ide tanamannya horizontal, ada yang punya ide instalasinya vertikal, ada yang instalasinya di lantai 2, ada yang instalasinya di tembok, ada yang panjangnya 4 meter, bahkan sampai 12 meter, ada yang pakai spons saja, ada yang pakai rock wool. Intinya semuanya adalah eksperimen. Jadi setiap ide-ide yang ada itu diuji coba, dieksperimen. Itu kunci yang pertama. Kunci yang kedua adalah jangan jenuh-jenuh untuk menyemai. Jadi setelah beberapa siklus berhasil, lanjutkan untuk menyemai. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak untuk sharing dengan kami mengenai budidaya dengan usaha hidroponik ini. Kemudian untuk pemirsa sekalian, jangan tutup video ini, akan dilanjutkan dengan bagaimana cara membuat atau merakit suatu modul instalasi hidroponik. Saya tutup wawancara hari ini dengan Om Santi 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 Om. Wong Santi 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 Om.